kedua, ini ada unsur yang tidak sesuai dengan harapan dan ekspektasi kami. Ini yang kita pandu nanti. Asal bisa kerek gitu ya sudah lolos. Pemirsa, sehari jelang masa kampanye putaran kedua pemilihan Gubernur DKI, dua kubu yang bertarung mengikuti deklarasi kampanye damai. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita langsung bergabung dengan Priska Niken yang saat ini berada di Silang Monas, Jakarta Pusat. Ya, Priska, apa yang sedang berlangsung saat ini? Ya, Tasya dan juga pemirsa, di sini tepatnya di Silang Monas, Jakarta Pusat, Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta sedang menyelenggarakan penandatanganan deklarasi damai oleh kedua pasang Cagup dan Cawagup DKI Jakarta. Dan pada sore hari ini yang sudah hadir adalah pasangan Cagup Cawagup Fauzi Bowo dan Nahrawi Ramli serta Cawagup Basuki Cahayapurnama. Sementara Cagup Joko Widodo belum terlihat hadir di lokasi. Namun berdasarkan informasi yang kami terima, saat ini posisinya Jokowi sedang berada di bandara menuju ke Monas untuk juga datang menghadiri acara penandatanganan ini. Di acara ini belum sampai pada puncaknya, acara belum lama dimulai dan sejak tadi masih berlangsung sambutan antara lain dari Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, dari Mendagri Gamawan Fauzi, ada juga dari Ketua DPR RI Marzuki Ali, dan yang saat ini sedang melaksanakan sambutan adalah Ketua KPU DKI Jakarta. Dari seluruh sambutan yang diberikan tadi, seluruh jajaran pemerintahan berharap agar pemilihan Gubernur DKI Jakarta tanggal 20 September besok berlangsung secara damai. Melihat juga Jakarta merupakan barometer nasional sehingga diharapkan masyarakat dapat bekerja sama dengan tertib untuk melaksanakan pemilihan gubernur pada tanggal 20 September besok. Selain para cagup, cawagup juga perwakilan dari jajaran pemerintahan, terlihat pula ratusan masyarakat yang menghadiri arena Silang Monas ini. Dan masyarakat kebanyakan yang datang adalah pendukung dari masing-masing kubu, seperti pendukung dari pasangan Fokenara yang membawa berbagai atribut dukungannya. Bahkan di lokasi Monas ini juga dikibarkan ada dua layang-layang besar yang bergambar foto pasangan Cagup dan Cawagup Fauzi Bowo dan Nahrawi Ramli. Selain itu, dari kubu pendukung pasangan Jokowi dan Basuki juga terlihat banyak menghadiri arena Silang Monas ini dengan mengenakan atribut kotak-kotak seperti baju, topi, dan juga beberapa syal yang bermotif kotak-kotak. Dan pemirsa, sesaat lagi setelah dilakukannya sambutan dari beberapa perwakilan jajaran pemerintahan, akan dilaksanakan penandatanganan dari kedua pasang calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta. Baru saja pihak MC memanggil Fauzi Bowo dan Nahrawi Ramli untuk maju ke atas panggung untuk menandatangani deklarasi damai pada pemilihan gubernur pada tanggal 20 September mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, saat ini yang sedang berlangsung adalah Fauzi Bowo menyampaikan pesan damainya kepada masyarakat yang hadir dan janjinya untuk melaksanakan kampanye secara damai dan tertib. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang terhormat, Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Demikian Tasya yang dapat kami sampaikan, akan kami update lagi apabila penandatanganannya sudah berlangsung. Baik, Priska Niken melaporkan langsung dari kawasan Silang Monas, Jakarta. Pemirsa, masa kampanye pemilihan Gubernur DKI Jakarta putaran 2 akan dimulai Jumat besok 14 September. Tidak ada kampanye terbuka seperti pada putaran pertama lalu. Kali ini kampanye hanya untuk penajaman visi dan misi. Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta, masa kampanye akan berlangsung 3 hari, Jumat hingga Minggu 16 September 2012. KPU DKI telah membuat sejumlah aturan yang harus ditaati kedua pasangan calon dan juga pendukung mereka selama masa kampanye. Kedua pasangan calon gubernur hanya boleh menggelar kampanye di tempat tertutup dan di media elektronik. Mereka dilarang berkampanye secara terbuka seperti pada putaran pertama. Tim sukses kedua pasangan calon mengaku telah menyiapkan sejumlah strategi untuk meningkatkan dukungan dari masyarakat. Baik pasangan Fokenara maupun Jokowi Ahok akan turun ke tengah masyarakat sebanyak-banyaknya pada 3 hari masa kampanye ini agar semakin dikenal masyarakat termasuk visi dan misi mereka.
Sementara itu, Mahkamah Konstitusi akhirnya menolak uji materi pasal 11 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang pemerintahan provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta. MK menilai syarat keterpilihan gubernur yang mengharuskan perolehan suara 50% plus 1 tidak bermasalah. Menurut Mahkamah Konstitusi, permohonan ini tidak dapat diterima karena Provinsi DKI Jakarta adalah daerah yang mempunyai banyak aspek kekhususan yang berbeda dengan daerah lainnya. Kekhususan ini pun terdapat dalam Undang-Undang Dasar 45, di mana negara mengakui satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Mahkamah menilai syarat keterpilihan gubernur yang mengharuskan perolehan suara 50% plus 1 tidak bermasalah. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 menyebut syarat khusus keterpilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta mengharuskan pasangan memperoleh 50% atau lebih dan jika tidak harus dilakukan pemilihan putaran kedua. Uji materi pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Pemda DKI diajukan 3 warga DKI Jakarta karena menganggap pasal tersebut bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 dan pasal 28I ayat 2 UUD 45. Bagi calon-calon yang kalah supaya mendapatkan, kalau orang Jawa bilang itu dapat balen kan gitu loh. Dan itu terbukti, semua kan ngumpulnya ke Voke kan gitu loh. Karena ya pasti saya tidak menuduh ada uang di situ, tetapi publik bisa menilai siapa sih calon yang paling banyak duit, pasti kan incumbent kan gitu loh. Dan memang menurut saya pasal 11 ayat 2 dibuat itu tujuannya konspirasi jahatnya di situ, supaya untuk mengembalikan modal-modal orang-orang yang telah kalah di putaran. Pemirsa, dukungan unik dari Wong Cilik terhadap calon DKI Jakarta 1 Joko Widodo terus mengalir. Mereka mengenjot becak dari Solo menuju Jakarta. Teguh dan Trisno adalah salah satu contoh pendukung setia Joko Widodo. Kedua warga Solo, Jawa Tengah ini mengayu becak sejauh hampir 500 km sebagai simbol perjuangan Wong Cilik. Rekan dan keluarga mereka juga membantu kepergian mereka berdua. Diperkirakan mereka akan menghabiskan waktu selama 6 hari hingga tiba di Jakarta. Calon Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo pagi tadi mengunjungi Pangdam Jaya Maijen Edwin Hudawi Lubis. Dalam kunjungannya mereka membicarakan pengamanan pilkada putaran kedua. Cagup Fauzi Bowo bersilaturahmi dengan Panglima Kodam Jaya Maijen Edwin beserta jajarannya di Makodam Jaya Cawang, Jakarta Timur. Kunjungan ini sekaligus untuk mengucapkan rasa terima kasih terhadap Kodam yang telah membantunya selama menjabat sebagai gubernur. Fauzi Bowo menyatakan kesiapannya untuk memimpin kembali Jakarta. Voke juga meminta kepada keluarga Kodam Jaya untuk menggunakan hak pilihnya pada putaran kedua nanti. Sementara itu, Pangdam Jaya Maijen Edwin Hudawi Lubis menyatakan kesiapannya untuk mengamankan pilkada dengan menyiapkan 2.200 personel TNI. Ribuan warga Tanah Merah Plumpang, Jakarta Utara memblokade Jalan Yosudarso Raya. Mereka adalah warga yang belum memiliki KTP dan belum diakui oleh Pemda DKI Jakarta. Dengan menggunakan pakaian adat dari berbagai wilayah di Indonesia, mereka mengarak tumpeng sebagai simbol sedekah bumi untuk menunjukkan kebersamaan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Konvoi dimulai dengan mengitari kawasan padat penduduk untuk menarik perhatian masyarakat. Selanjutnya mereka menuju kawasan Plumpang dan Yosudarso untuk memblokade jalan. Sebagai akibatnya kawasan Yosudarso arah Tanjung Priok ke Cempaka Putih macet. Mereka menilai warga Tanah Merah terdiri dari berbagai suku di Indonesia tetapi diabaikan pemerintah DKI Jakarta. Mereka berharap pemerintah memberikan legalitas identitas menjelang pilkada mendatang. Masa kampanye yang pendek akhirnya membuat tim sukses 2 Cagup DKI harus lebih kreatif bekerja agar semakin banyak menjangkau para pemilih. Salah satu cara yang marak dipakai adalah dengan menggunakan media sosial seperti YouTube dan juga Twitter. Inilah salah satu aksi simpatisan Jokowi Ahok yang diupload ke situs berbagi video YouTube. Parodi yang berasal dari lagu salah satu boyband Inggris ini diplesetkan mengenai kondisi Jakarta dan dukungan mereka untuk pasangan Joko Widodo dan Ahok.
Kami, Pilih Gaskins! Pilihnya Para pendukung Vokenara pun tidak mau kalah. Mereka juga membuat video tandingan yang berisikan keberhasilan yang dicapai Fauzi Bowo saat menjabat Gubernur DKI Jakarta. Di media sosial lainnya, Twitter, kedua kandidat pemimpin Jakarta ini juga bertarung merebut simpati masyarakat. Voke yang menggunakan akun Bang Fauzi Bowo mempunyai sekitar 33.000 follower dan dalam tweetnya Fauzi juga menjawab beberapa persoalan pelik Jakarta. Calon Wakil Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok juga aktif di jejaring sosial ini dengan memiliki 24.000 followers. Sementara Jokowi justru mengungguli dengan jumlah follower terbanyak yaitu 214.000 follower. Jokowi juga selalu mengkampanyekan visi misi Jakarta Baru di akun miliknya. Sebentar lagi kita harus memilih Voke atau Jokowi jadi gubernur DKI. Bagi masyarakat Jakarta yang super sibuk dan tidak bisa lepas dari dunia maya, menggunakan sosial media dalam berkampanye memang cara yang jitu. Apalagi aturan larangan berkampanye di luar jadwal sepertinya tidak berlaku di sosial media. Ini tentu menguntungkan bagi para calon gubernur DKI yang bakal bertarung pada 20 September nanti. Tim Liputan Metro TV. Ya pemirsa, tetaplah bersama Metro. Hari ini kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi, di antaranya suami Hartati Murdaya mengaku kecewa dengan tidak lengkap. Dari Force Magic Mix. Ini ada unsur yang tidak sesuai dengan harapan dan ekspektasi kami. Ini yang kita pandu nanti. Asal bisa kerek gitu ya sudah. Lolos.